Hai, salam jumpa. Kita bertemu kembali di channel yang sama, Not Sinaga. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 tentang penyetaraan reaksi redoks part 1. Di sini telah tersedia soal reaksi redoks yang akan kita setarakan dalam suasana asam. Kita akan menyetarakan dengan cara bilangan oksidasi. Baik, kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, menuliskan kerangka dasar reaksi. Nah, dalam penyelesaian penyetaraan reaksi redoks ini, kita tidak usah mengikut sertakan fase dari masing-masing zat untuk lebih mempermudah. Nah, sekarang kita lihat reaksi redoksnya. Padatan MnO ditambah padatan PbO2 menghasilkan larutan MnO4 negatif dan larutan Pb2 positif dalam suasana asam. Langkah yang pertama dengan cara bilangan oksidasi, menuliskan kerangka dasar reaksi. Maksudnya di situ kita menuliskan reaksi ini kembali disertai dengan bilangan oksidasi masing-masing. MnO ditambah PbO2 menghasilkan MnO4 negatif tambah Pb2 positif. Nah, dalam senyawa netral, jumlah biloks Mn dan O ini harus sama dengan 0. Kita ketahui secara umum biloks O sama dengan -2, maka kita nggak usah menuliskan untuk biloks O karena sudah diketahui, maka Mn biloksnya akan sama dengan positif 2 jika O minus 2. Begitu juga di PbO2, minus 2 kali 2 sama dengan minus 4, maka biloks Pb sama dengan positif 4. Di MnO4 negatif, jumlah biloks Mn dan O nanti harus sama dengan min 1, negatif 1, karena jumlah muatannya min 1. Biloks Mn dan biloks O kalau dijumlahkan harus sama dengan minus 1. Baik, minus 2 kali 4 sama dengan minus 8, maka Mn akan sama dengan positif 7. Jadi positif 7 ditambah minus 8 sama dengan minus 1. Nah, Pb2 positif dengan sendirinya, karena muatannya positif 2, maka biloksnya sama dengan positif 2. Itulah kerangka dasar reaksi. Yang kedua, kita menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi diingat ya, PbO itu perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat di sini, biloks Mn di sebelah kiri reaksi adalah positif 2, di sebelah kanan reaksi adalah positif 7. Berarti Mn mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, langkah kedua penyetaraan reaksi redoks ini, unsurnya harus kita setarakan. Kita lihat di sini Mn sama-sama 1, berarti tidak ada yang perlu disetarakan. Sedangkan Pb positif 4 ke Pb positif 2 itu juga mengalami perubahan bilangan oksidasi, tetapi unsurnya kebetulan sama-sama 1. Maka kita tinggal menuliskan saja reaksinya. MnO tambah PbO2 menghasilkan MnO4 negatif tambah Pb2 positif. Jadi, kalau ada yang perlu disamakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu, kita hanya menambahkan koefisien. Baik, langkah yang ketiga, menentukan jumlah perubahan bilangan oksidasi. Kita tuliskan kembali reaksinya lengkap dengan bilangan oksidasinya. PbO2 MnO4 negatif tambah Pb2 positif. Mn tadi positif 2, Pb positif 4 menjadi positif 7, positif 2. Nah, positif 2 Mn ke Mn ya, dari kiri ke kanan. Ini naik, perubahan bilangan oksidasinya naik 5. Naik 5. Pb dari kiri ke Pb di kanan, perubahan bilangan oksidasinya turun 2. Ya, turun 2.
Itulah yang dimaksud dengan menentukan jumlah perubahan bilangan oksidasi. Lalu langkah yang keempat, kita akan menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi ini. Caranya sama seperti di nomor 2 tadi, kita menyamakannya atau menyetarakannya dengan menggunakan koefisien. Kita tuliskan menyetarakan perubahan bilangan oksidasi. Nah, kita lihat di sini perubahan bilangan oksidasi Mn naik 5, sedangkan Pb turun 2. Apabila nilai yang berbeda seperti ini, kita setarakan PbO-nya cukup dengan mengalikan silang. Artinya yang naik 5 kita kali 2, yang naik 2 kita kali 5. Kita tuliskan MnO ditambah PbO2 menghasilkan MnO4 negatif tambah Pb2 positif. Kita tuliskan kembali Mn 5 dikali 2, sedangkan Pb 2 dikali 5. Apa yang kita kalikan? Zat ini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu kita kalikan 2. Jadi kita beri koefisien. Maka MnO ini menjadi 2 MnO ditambah PbO2 dikali 5. Berarti menjadi 5 PbO2. Menghasilkan Mn tadi dikali 2 berarti 2 MnO4 negatif tambah Pb dikali 5 menjadi 5 Pb2 positif. Baik, langkah yang kelima setelah kita menyetarakan yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, sekarang kita akan menyamakan muatannya. Kita lihat di sebelah kiri ini muatannya sama dengan 0. Sedangkan di sebelah kanan muatannya minus 1 kali 2 minus 2 tambah positif 2 kali 5 positif 10. Positif 10 ditambah minus 2 adalah positif 8. Maka langkah yang kelima adalah menyetarakan muatan dengan menambahkan ion H positif. Penambahan ion H positif ini berhubungan dengan reaksi redoks tadi dalam suasana asam. Maka kita akan lihat kembali, tuliskan kembali reaksi redoksnya 2MnO tambah 5 PbO2. Kita lihat tadi jumlah muatan di kiri 0, sementara di kanan minus 2 tambah positif 10 adalah positif 8. Maka di sini kita tambahkan H positif sebanyak 8. Sehingga muatannya sekarang di sebelah kiri dan kanan sama dengan positif 8. 2 MnO4 negatif tambah 5 Pb2 positif. Langkah selanjutnya, langkah terakhir, kita menyamakan jumlah H dengan menambahkan H2O. Karena di sebelah kiri tadi sudah ditambahkan ion H positif sebanyak 8, sementara di kanan belum ada atom H. Sehingga perlu ditambahkan molekul H2O agar jumlah H di kiri dan di kanan sama. Kita lihat di sebelah kiri H ada 8, maka karena satu molekul H2O mengandung H sama dengan 2, maka jumlah H2O yang akan kita tambahkan di sebelah kanan harus ada 4. Sehingga 2 MnO tambah 5 PbO2 tambah 8 H positif menghasilkan 2 MnO4 negatif tambah 5 Pb2 positif tambah 4 H2O.
Nah, dalam penyetaraan reaksi redoks ini, di langkah terakhir ini, kita perlu mencek kembali kesetaraan dari masing-masing atom dan muatan. Kita lihat Mn sebelah kiri sama dengan 2, di kanan juga 2, Pb di kiri 5, di kanan juga 5, H di kiri 8, di kanan juga 8, sedangkan O di kiri 2 tambah 10, 12, di kanan 8 tambah 4, 12. Muatan di kiri positif 8, muatan di kanan juga positif 8. Sehingga kita sudah bisa menuliskan bahwa reaksi redoks ini adalah reaksi setara. Demikianlah penyetaraan reaksi redoks kita kali ini. Kita akan lanjutkan kembali penyetaraan reaksi redoks di part 2. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Dah.